sebelum dimulai, aku mau nanya nih. Tadi pada awal video sudah disajikan beberapa gambar. Nah, gambar apakah itu? Ya, itu gambar komputer, atau juga ada beberapa gambar laptop. Nah, melihat gambar laptop ataupun gambar komputer tadi, pasti di dalam pikiran kita akan berpikir bahwa akan adanya teknologi. Nah, berbicara teknologi ini akan terus berkembang. Begitu pula teknologi yang terdapat dalam komputer kita. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan saat ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang, manusia sekarang akan lebih bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer yang terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut kita akan rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama ke generasi kelima. Oh iya, sebelum pembahasan lebih dalam, kita perkenalan dulu yuk. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Adiduta Saputra Pandey, NIM 200512140408. Program Studi Sistem Informasi kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Nah, adapun tujuannya pembuatan dalam video ini yaitu untuk sebagai sarana edukasi dan sebagai penyelesaian dalam tugas mata kuliah sistem operasi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah komputer. Yuk kita perhatikan dalam PowerPoint. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bisa melihat PowerPoint. Nah, di dalam PowerPoint ini sudah disajikan dalam bentuk teks. Di sana kita bisa lihat sejarah dari komputer itu sendiri. Yuk kita mulai dari yang pertama. Nah, dari yang pertama ini kita bisa lihat komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama ini di sana sudah tercantum kisarannya, yaitu antara tahun 1945 sampai 1955. Nah, setelah kita mengetahui tahun komputer dari generasi pertama itu, nah di sini kita bisa memperkirakan bahwa komputer generasi pertama ini dibuat dengan awal pengembangan sistem komputasi elektronik untuk menggantikan suatu komputasi mekanik. Wah, menarik juga ya. Nah, sekarang gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman masih penasaran? Oke, mungkin masih penasaran. Nah, untuk mengatasi rasa penasaran itu, mari kita melihat referensi selanjutnya. Oke teman-teman, aku sudah dapat referensi lagi nih. Nah, kita kembali menjelaskan mengenai komputer generasi yang pertama. Nah, di sini disebutkan bahwa komputer generasi yang pertama itu diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Nah, mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1800 kaki dan mempunyai berat sebesar 30 ton. Wow, besar sekali ya. Nah, di sana ada kata ENIAC. Nah, apa sih ENIAC itu? ENIAC ini adalah kepanjangan dari Electronical Numerical Integrator and Computer. ENIAC adalah salah satu contoh komputer dari generasi yang pertama. Nah, adapun bentuk dari ENIAC ini memiliki ukuran yang sangat besar. Pada peletakan program ini saja memerlukan ruang sekitar 800 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan skalar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor.
Selanjutnya, dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai 1 juta dolar. Wow, itu dana yang lumayan besar ya teman-teman. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lumayan lama. Bahkan, pengguna harus memakai kartu berlubang atau disebut dengan punched card, serta pita kertas untuk dapat melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa print out. Menggunakan biaya pembuatan yang fantastis, namun fungsinya sendiri ini belum maksimal. Wah, ternyata menarik juga ya komputer generasi pertama. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke generasi selanjutnya. Generasi berapa itu? Ya, benar sekali. Generasi yang kedua. Komputer generasi kedua. Nah, di sana di dalam PowerPoint kita bisa melihat komputer generasi kedua ini terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. Nah, setelah kita mengetahui masa dari komputer generasi kedua, ayo kita lanjut menuju ke pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini, komputer generasi kedua memiliki suatu batch processing system. Nah, apa sih artinya batch processing system itu? Batch processing system artinya sebuah job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita, marilah kita menuju ke referensi selanjutnya. Oke, kita lanjut menuju ke referensi berikutnya. Masih membahas mengenai komputer pada generasi yang kedua. Nah, komputer generasi yang kedua disebutkan di sini bahwa pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah transistor. Nah, sebelumnya tabung vakum yang digunakan, namun sekarang sudah menggunakan transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar dari komputer dari generasi yang pertama telah tergantikan dengan teknologi yang namanya transistor. Nah, komponen ini dinilai lebih efisien dari tabung vakum itu sendiri. Nah, selanjutnya sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan transistor ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan tabung vakum, dan daya listriknya juga membutuhkan daya yang lumayan kecil. Sehingga biaya pembuatan dari komputer generasi kedua ini juga jauh lebih terjangkau dengan dibandingkan dengan komputer dari generasi pertama tadi. Selanjutnya, untuk bahasa pemrogramannya juga sudah dikembangkan. Jika pada komputer generasi pertama tadi menggunakan bahasa mesin, sedangkan pada generasi kedua ini sudah diganti dengan menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Selanjutnya, mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie, Wren, and Strat, serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Dapat mengatasi berbagai data, di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Nah, sehingga pada tahun 1965, hampir dari berbagai jenis bisnis pasar sudah menggunakan komputer generasi kedua ini untuk melakukan atau memproses informasi dengan keuangan bisnis. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita menuju ke komputer generasi ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat di PowerPoint, komputer generasi ketiga ini dimulai dari tahun 1965 sampai akhirnya 1980. Oke teman-teman, di sini di PowerPoint kita juga bisa melihat bahwa ada pun ciri-ciri dari komputer generasi ketiga. Nah, di sana terdapat 3 ciri. Ciri yang pertama yaitu dapat melayani banyak user interaktif sekaligus, atau yang biasa disebut sebagai multi-user. Wah, kalau gitu berarti bisa lebih efisien ya teman-teman. Kemudian kita lanjut
menuju ke ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri-ciri yang kedua dari komputer generasi ketiga adalah multi-programming atau multitasking. Nah, ini artinya kita bisa dapat menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisi memori. Oke, ciri-ciri yang terakhir. Nah, ciri-ciri yang terakhir dari komputer generasi ketiga adalah time sharing. Apa sih itu time sharing? Time sharing ini memberi layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus-menerus. Padahal sebenarnya pemakai itu digilir persatuan waktu secara singkat. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai komputer generasi ketiga ini, ayo kita sama-sama melihat referensi berikutnya. Oke, kita lanjut kembali menuju ke referensi berikutnya. Nah, referensi berikutnya yaitu masih membahas mengenai komputer dari generasi yang ketiga. Nah, komputer generasi yang ketiga ini sudah menggunakan teknologi yang namanya Integrated Circuit atau yang biasa disingkat dengan nama ICS. Nah, teknologi ini sudah menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Di sini transistor masih digunakan, akan tetapi ukurannya sedikit diperkecil lagi. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi dengan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, di komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer lebih panas, sehingga komputer generasi yang kedua sebelumnya mulai ditinggalkan. Oke teman-teman, kita lanjut yuk. Kita lanjut ke komputer generasi keempat. Nah, di PowerPoint ini kita bisa melihat bahwa komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1980 sampai pada masa sekarang pun masih tetap digunakan. Nah, adapun ciri-ciri dari komputer generasi keempat ini yaitu tidak hanya mendukung satu metode saja, akan tetapi dapat mendukung banyak mode, yaitu untuk mendukung baik itu batch processing, time sharing maupun real time. Oke, untuk menambah wawasan kita mengenai komputer generasi keempat, mari kita sama-sama menuju ke referensi selanjutnya. Kita lanjut menuju ke referensi berikutnya, masih membahas mengenai komputer dari generasi yang keempat. Nah, di sini disebutkan bahwa komputer generasi yang keempat ini sudah menggunakan teknologi yang namanya mikroprosesor. Nah, chip dari mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Nah, Intel di sini menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip prosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga membuat komputer menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan produknya yang bernama Macintosh. Yang Macintosh ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Nah, di sini banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi yang keempat ini, seperti diciptakannya mouse, kemudian graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang biasa disebut dengan CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sampai sekarang.
Oke teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut ke generasi berikutnya, generasi yang terbaru. Nah, generasi yang terbaru adalah komputer generasi kelima. Nah, adapun masa dari komputer generasi kelima ini yaitu diberlakukan dari masa sekarang hingga ke masa depan. Nah, jadi gini teman-teman, adapun ciri-ciri dari komputer generasi kelima. Ciri-cirinya kita bisa melihat pada PowerPoint. Dalam PowerPoint terdapat 4 ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama kita bisa melihat bahwa komputer ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Adapun ciri-ciri kedua dari komputer generasi kelima yaitu memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat yaitu komputer ini memiliki sebuah kemampuan untuk mendengar, berbicara maupun melihat dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulannya layaknya manusia. Oke teman-teman, setelah melihat PowerPoint, mari kita simak referensi berikutnya untuk menambah wawasan yang lebih dalam. Oke, di sini masih membahas mengenai komputer dari generasi yang kelima. Nah, komputer generasi yang kelima ini sudah menggunakan teknologi yang namanya Artificial Intelligence. Nah, apa sih itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence ini adalah sebuah teknologi yang digunakan oleh komputer generasi yang kelima dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Nah, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang sudah digunakan oleh manusia. Bahasa yang sudah digunakan oleh manusia sehari-hari. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya dan dapat menyesuaikan diri sendiri. Baiklah, karena sudah selesai membahas dari komputer generasi pertama sampai komputer generasi kelima, mari sekarang kita masuk ke rangkuman. Nah, di sini sudah dirangkum dari penjelasannya tadi, mulai dari yang pertama yaitu komputer generasi pertama, dimulai dari tahun 1945 sampai tahun 1955. Nah, komputer generasi pertama ini sudah menggunakan yang namanya tabung vakum. Selanjutnya kita lanjut ke komputer generasi kedua. Di sana ringkasannya dimulai dari tahun 1955 sampai 1965. Nah, komputer generasi kedua ini sudah berubah dengan menggunakan transistor. Kemudian lanjut menuju ke ringkasan komputer generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai 1980. Nah, komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan yang namanya integrated circuit. Selanjutnya, ringkasan komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1980 sampai sekarang pun masih tetap digunakan. Kemudian, komputer generasi keempat ini sudah menggunakan yang namanya mikroprosesor. Kemudian, komputer generasi kelima, ringkasannya yaitu dimulai dari sekarang, pada saat ini, sampai ke masa depan nanti. Nah, komputer generasi kelima ini sudah diterapkan dengan berdasarkan Artificial Intelligence. Baik, sekian penjelasan mengenai sejarah komputer dari komputer generasi yang pertama hingga komputer generasi yang kelima. Nah, perkembangan komputer ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengikuti hal itu, kita seharusnya bisa memanfaatkan teknologi dengan memanfaatkannya dengan hal-hal yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.